Assalamualaikum. Ini lanjutan film yang sebelumnya, Flirting Scholar yang masih dibintangi yang sama juga. Oke, langsung saja ke ceritanya. Tong Pa-fu, yang sebelumnya membuat para penghuni istana kegirangan, karena lantunan musik dan syairnya, kini dia diangkat menjadi asisten guru tutor anak-anaknya Madam Wah. Yang namanya menjadi Wah-on. Dalam menjadi asisten guru tutor, Wah-on mendapat penolakan seniornya. Debat sengit pun dimulai, lalu seniornya menunjukkan tato di sekujur badan, juga golok siluman, di depan Wah-on dan murid-muridnya. Yang berarti dia kuat. Kemudian suami Madam Wah datang, dan naas, bagi si guru senior. Ketika berada di belakang pintu dengan golok siluman, golok itu justru mengenai perutnya hingga tewas di tempat. Dan silumannya kabur. Dengan kematian guru senior. Kemudian Wah-on diangkat menjadi guru senior, menggantikan guru yang tewas. Setelah naik pangkat menjadi guru tutor, kini Wah-on mulai dekat dengan Cho-hung. Juga para pelayan wanita lainnya yang juga pada menyukainya. Hidup Wah-on sekarang seperti di tempat karaoke, karena begitu disukai para pelayan tersebut. Dan makin dekat dengan keberhasilannya memperistri Cho-hung. Lanjut ke istana. Penjaga Madam Wah menangkap teman Tong Pa-fu ketika menjual lukisan yang dicurinya. Sebut saja si Panjul, yang dianggap sebagai Tong Pa-fu. Lalu diserahkan ke Madam Wah. Ketika ditanya Madam Wah, si Panjul mengatakan jika hanya mencuri lukisan si Pa-fu untuk membayar hutang. Karena dia tidak mengakui bahwa dia Tong Pa-fu. Lalu Madam Wah memanggil Wah-on untuk membuktikan. Kini si Wah-on dalam kesulitan, namun berbagai muslihat dipakai untuk merahasiakan jati dirinya. Meski menutupi wajahnya dengan banyak stiker, temannya masih mengenalnya. Namun Wah-on membisikkan ke si Panjul supaya tutup mulut, berbagai tipu muslihat pun dimainkan untuk membohongi Madam Wah. Kemudian temannya ini mendapatkan hukuman dari Madam Wah, yang diserahkan ke putri tak punya malu. Kemudian dia pun dikurung di tempat tahanan. Ketika berada di tempat tahanan, Wah-on ingin membebaskannya, namun terlihat si putri tak punya malu keluar dari tahanan dengan riang gembira. Lalu si Wah-on segera masuk mencoba membebaskan temannya tersebut. Dia malah tidak mau dikeluarkan dari penjara, sebab dia banyak hutang dan juga ada wanita cantik yang menghiburnya. Setelah mereka banyak berbincang-bincang, kemudian ada yang datang yang ternyata Cho-hung. Wah-on pun segera bersembunyi. Kedatangan Cho-hung, karena ia mengira tahanan ini adalah asli Tong Pa-fu. Ketika ditanya, si Panjul ini mengambil kesempatan karena Cho-hung mengagumi Tong Pa-fu. Dia pun mengatakan jika dia Tong Pa-fu, yang membuat si Wah-on geram. Cho-hung yang mengidolakannya terlena dibuatnya hingga hampir termakan tipu daya si Panjul. Mereka pun berpelukan dan akan melakukan adegan ciuman. Namun, sebelum adegan perciuman terjadi, putri tak punya malu datang dengan pakaian yang garang. Cho-hung lalu bersembunyi yang kemudian ternyata ada Wah-on di sana. Kemudian mereka melihat pertunjukan kedua temannya itu. Kembali ke istana. Madam Wah kedatangan tamu Pangeran Ning dan sarjana jahat, juga cendekiawan terkenal di tempatnya. Kedatangan mereka untuk memperlihatkan lukisan Tong Pa-fu, namun Madam Wah tidak percaya jika itu asli. Cho-hung yang memahami lukisan, disuruh Madam Wah melihatnya. Cho-hung pun mengatakan jika itu bukan lukisan asli Tong Pa-fu. Merasa mereka ahli dalam hal lukisan Tong Pa-fu. Lalu Pangeran Ning meminta menunjukkan lukisan asli Tong Pa-fu. Namun Madam Wah justru membenci keluarga Pa-fu, dia pun mengatakan jika tidak memiliki lukisannya namun ada orangnya, yang sedang menginap di rumahnya. Kemudian dipanggillah Pa-fu KW. Setelah dipanggil, dia disuruh membuat lukisan tentang ayam, dan harus bagus yang memiliki makna. Setelah melukis, hasilnya sangat menguras perut. Lalu si cendekiawan mengatakan jika itu hanya seekor anak ayam yang sedang makan. Kemudian si Panjul menambahkan gambaran matahari. Sehingga menjadi induk ayam, bukan lagi si anak ayam. Dalam kepintarannya membuat lukisan, si Panjul dihadiahi Madam Wah meja belajar untuknya. Kemudian cendekiawan bawaan Pangeran Ning mencoba menantang adu pantun suami Madam Wah, yang tidak memiliki keterampilan apapun selain membuat anak.
Waon pun datang, dan membalas pantun si cendekiawan bawaan Pangeran Ning. Hingga membuat suami Madam Wah kegirangan dan memeluk Waon. Cendekiawan bawaan Pangeran Ning pun takjub, dan menantang si Waon berduel dengannya. Dan Waon, melayani tantangan si cendekiawan itu. Kemudian mereka pun bertarung. Dalam duel pantun ini dimenangkan Waon yang membuat lawannya muntah darah. Sebenarnya pantunnya gak rumit-rumit amat, tapi bisa sampai begitu hebatnya. Setelah mengalami kekalahan beradu pantun, sarjana jahat menunjukkan lukisan Pangeran Ning ke Madam Wah. Sambil bertarung, dan Madam Wah kewalahan melawannya. Lalu Waon turun tangan hingga merusak lukisan Pangeran Ning. Dan membuat Pangeran Ning marah besar. Kemudian Waon mengatakan jika ada lukisan asli disimpan di istana Madam Wah. Lalu segera menarik Cho Hung untuk membantu membuat pengganti lukisan Pangeran Ning. Cho Hung yang panik berpikir, apa mungkin bisa membohongi Pangeran Ning dengan lukisannya. Ketika Cho Hung masih memikirkan bagaimana cara membuat lukisannya, Waon sudah selesai dengan lukisan tersebut. Kemudian bergegas dibawa ke hadapan Pangeran Ning. Dipanggil si cendekiawan yang masih muntah darah tadi, untuk meneliti lukisan itu. Asli ataukah palsu? Kemudian dilihatlah lukisan itu, dan ternyata lukisannya benar-benar asli, tapi masih basah. Mereka semua terkejut tak terkecuali Madam Wah dan Cho Hung. Kini kedok si Waon mulai terbongkar. Pangeran Ning yang merasa terhina kencing di istana. Gak tahu kebelet apa memang toilet Madam Wah rusak. Pangeran Ning lalu bergegas pergi, dan mengancam akan membunuh seluruh keluarga Madam Wah. Karena Waon telah menyelamatkan martabat Madam Wah, dia pun diberi teh Madam Wah sebagai rasa berterima kasih. Tapi teh itu sudah ada racunnya, Madam Wah pun masih mencari pembuktian ke Waon. Yang ternyata Madam Wah adalah mantan pacar ayahnya. Yang di PHP-in. Lanjut ke Waon, kemudian dia mengakui bahwa dia adalah Tong Pa-fu. Lalu mandor dan para prajurit Madam Wah mengepungnya. Meskipun begitu Pa-fu tak gentar menghadapinya. Kalau cuma prajurit seperti itu, tidak akan bisa membunuhnya. Namun Madam Wah memberitahu bahwa teh yang diminum sudah diracuninya. Perdebatan pun terjadi, saling mempromosikan merek racun mereka. Setelah selesai mempromosikan racun mereka, Madam Wah menelan racun dari Tong Pa-fu. Hingga keduanya sekarang keracunan. Akhirnya Pa-fu dipenjara, dalam penjara dia ditemani Cho Hung sambil membawa banyak obat untuk mencari penawarnya. Mereka pun bercanda sepanjang malam, dalam candaannya ternyata Pa-fu tidak benar-benar meracuni Madam Wah. Cho Hung dan pelayan lainnya memohon pada Madam Wah untuk membebaskan Pa-fu. Namun Madam Wah menolaknya. Hingga sarjana jahat datang untuk membunuhnya, berbagai jurus Madam Wah mencoba melawannya. Kemudian datang si Pa-fu untuk menyelamatkan keluarga Madam Wah, dan juga membalas dendam kematian ayahnya. Dia pun melawan sarjana jahat. Setelah Pa-fu berhasil membunuh sarjana jahat, Madam Wah akhirnya memberikan Cho Hung sebagai istri Pa-fu. Dalam pernikahannya Pa-fu mendapatkan kesulitan karena syarat-syarat Madam Wah. Setelah melalui berbagai rintangan, akhirnya berhasil. Tapi Cho Hung pun memberi syarat kepada Pa-fu, yaitu bermain tebak-tebakan dengannya. Jika bisa menebak, dia mau dibawa ke rumah keluarga Tong Pa-fu. Lagi-lagi istri kesembilannya suka judi juga. Begitulah akhir dari pencarian cinta sejati Tong Pa-fu. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum.